Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Maratul Izzah, NIM 2011 04 01 0003. Di sini saya akan menjelaskan tentang Farid Eshaq. Yang pertama yaitu tentang biografi Farid Eshaq. Farid Ishaq atau yang masyhur dengan nama Farid Eshaq merupakan seorang aktivis sekaligus pemikir muslim kontemporer yang memiliki perhatian mendalam atas persoalan agama, sosial, dan politik. Farid Eshaq ini lahir pada tahun 1959 Masehi di Cape Town, daerah pinggiran kota Windhoek, Afrika Selatan. Farid Eshaq ini terlahir dari keluarga miskin, bahkan sangat miskin. Ayahnya meninggalkannya ketika dia baru berusia 3 minggu, sehingga ibunya terpaksa harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya beserta 5 saudara laki-lakinya. Dan akibat beratnya beban hidup yang harus ditanggung, ibunya pun meninggalkannya pada usia yang relatif muda, pada saat ibunya berusia 52 tahun. Meski beratnya hidup yang dialami oleh Farid Eshaq, namun ia masih tetap semangat dalam menuntut ilmu dan memiliki cita-cita yang besar. Dan sejak usianya menginjak usia yang ke-7 tahun, Farid Eshaq telah berkeinginan untuk menjadi guru sekaligus pemimpin agama. Oleh karena itu, Farid Eshaq meskipun masih dalam kondisi yang serba sulit, Farid Eshaq tetap mengikuti pendidikan yang lazim di sana. Eshaq memulai pendidikan dasar dan menengahnya di Bonte Heuwel, yaitu di sebuah sekolah yang menerapkan kurikulum pendidikan nasional Kristen dengan suatu ideologi pendidikan yang bertujuan membentuk pola struktur berpikir masyarakat yang patuh kepada Tuhan dan pada saat yang sama taat pada pemerintah apartheid. Kemudian, ketika usianya mencapai 9 tahun, saat teman-teman sebayanya mulai masuki kehidupan gangster dan minuman keras, dan dia justru bergabung dengan kelompok Jamaah Tabligh, yaitu sebuah kelompok muslim yang taat, yang tidak berurusan dengan masalah politik, tetapi direpresentasikan sebagai gerakan politik bawah tanah yang dikenal memiliki rasa persaudaraan yang kuat di antara jamaahnya. Dan pada tahun 1974, ia mendapatkan beasiswa untuk belajar teologi selama 8 tahun di Pakistan. Dan lambat laun ia mulai mencintai Pakistan. Karena kedatangannya membuatnya prihatin pada pelajaran sosial dan agama atas kaum minoritas Hindu dan Kristen yang memang sering ia jumpai di Pakistan. Lalu muncul beberapa konstitusi kontroversial yang membuahkan banyak penolakan dari rakyat Afrika Selatan secara masif. Soal yang diangkat adalah isu rasial yang cukup menyengsarakan rakyat dan kembali membawa pertentangan banyak pihak. Titik puncaknya yaitu pada tahun 1984. Eshaq bersama 3 orang sahabat karibnya, ia mendeklarasikan organisasi gerakan bernama The Call of Islam dengan hak sebagai koordinator nasionalnya. Lalu organisasi ini menjadi motor penggerak bagi Eshaq dan makanannya di bidang intelektual, tapi juga menjalankan aktivitas sosial politik. Dan kemudian Eshaq pun dipercaya sebagai orang yang memiliki komitmen kuat terhadap solidaritas antar agama untuk mewujudkan keadilan. Lalu mengenai latar belakang gagasan pemikiran Farid Eshaq. Farid Eshaq adalah seorang pemikir organik asal Afrika Selatan yang mencoba menggabungkan perspektif hermeneutika Al-Quran dengan kondisi sosial politik kemasyarakatan yang kemudian dikenal dengan hermeneutika Al-Quran liberatif. Hermeneutika Al-Quran liberatif dalam hasanah intelektual muslim bisa dikatakan sebagai barang baru
Pasalnya, penafsiran selama ini yang diajukan oleh kalangan ulama salaf lebih ditunjukkan pada aspek teoritif, konseptual, sehingga sulit untuk melihat sejauh mana fungsionalisme teks Al-Quran dalam merespon setiap kebutuhan. Padahal, Al-Quran adalah kitab yang lebih mengutamakan amal ketimbang gagasan. Dan Ishaq dalam melahirkan gagasannya banyak diinspirasikan oleh kondisi lingkungan. Ketika ia hidup dominasi rezim apartheid, yang rasialis dan menindas menjadi motivasi dalam mengubah struktur paradigma masyarakat terhadap pemahaman Al-Quran. Lalu kemudian argumen-argumen Farid Ishaq mengenai Al-Quran, liberalisme dan pluralisme. Nah, konstruksi metodologi Farid Ishaq dalam menafsirkan Al-Quran. Untuk mengetahui pemikiran Farid Ishaq, perlu dijelaskan perkembangan pemikirannya yang dieksplorasi pada karya-karya yang telah ditulisnya. Dan sebagai seorang intelektual dan seorang aktivis yang cemerlang, Farid Ishaq cukup produktif dalam menulis banyak buku dan artikel ilmiah. Farid Ishaq dengan keberanian yang dimilikinya sangat meyakini bahwa kitab suci Al-Quran adalah sebuah wahyu yang memberikan pemihakan kepada kelompok lemah atau mustad'afin. Maka apapun penafsiran seseorang atas Al-Quran harus berpihak kepada kaum mustad'afin. Dan komitmen membangun sebuah masyarakat egaliter, berkeadilan, berkesetaraan, dan tanpa rasialisme harus menjadi ukuran-ukuran dalam setiap penafsiran teks-teks suci. Dalam rentang kehidupannya di Afrika Selatan, terutama pada masa politik apartheid. Apartheid ini adalah politik berdasarkan ras. Telah memberi wawasan kemanusiaan atau horizon of humanity bagi Ishaq. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai karya-karya Farid Ishaq. Untuk mengetahui pemikiran Farid Ishaq, perlu dijelaskan perkembangan pemikirannya yang dieksplorasi pada karya-karya yang telah ditulisnya. Sebagai seorang intelektual dan seorang aktivis yang cemerlang, Farid Ishaq cukup produktif dalam menulis banyak buku dan artikel ilmiah. Beberapa di antaranya yaitu terutama yang monumental sebagai berikut. Yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu perlu mendapat perhatian di sini karya Farid Ishaq yang berjudul Bad Musa Went to Fir'aun. Buku ini secara lengkap berjudul Bad Musa Went to Fir'aun, a compilation of questions and answers about the role of Muslim in the South African struggle for liberation. Buku yang berukuran kecil ini diterbitkan oleh Clayson Printers, Maitland, tahun 1989. Jumlah halaman buku ini hanya 84 halaman. Memang tak terlalu tebal untuk ukuran buku pada umumnya. Buku ini berisi tanya jawab, terdiri dari 6 bab. Lalu berikutnya perlu dilihat sekilas buku Ishaq yang berjudul Quran, Liberation and Pluralism. Buku yang diterbitkan oleh One World Publication England pada tahun 1997 ini berjudul asli Quran, Liberation and Pluralism, an Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression. Ini telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Nah, dalam edisi bahasa Indonesia, para pecinta ilmu kita dapat memperolehnya berkat jerih payah penerbit Mizan yang telah menerbitkan buku tersebut dengan judul Al-Quran,
liberalisme, pluralisme, membebaskan yang tertindas. Satu lagi karya Farid Ezak yang perlu mendapat perhatian, yaitu On Being a Muslim. Buku ini diterbitkan oleh One World Publication Oxford tahun 1999 dengan judul asli On Being a Muslim, Finding a Religious Path in the World Today. Penerbit yang berpusat di Inggris ini terkenal dengan terbitan buku-buku yang ditulis oleh sarjana kelas dunia. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.